Oke teman-teman semua, hari ini masih kita melaksanakan kegiatan mentoring Ramadan dan memasuki 10 hari terakhir bulan suci Ramadan. Tentunya semangat kita, semangat akhir-akhir di Ramadan ini tentunya justru harus lebih bersemangat lagi dibanding di 10 hari kedua dan 10 hari pertama. Dan sebelum kita memulai acara kita, teman-teman, mengingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian bahwa kegiatan mentoring Ramadan ini bukan hanya teman-teman mendapatkan materi tauji seperti yang kita adakan setiap hari Rabu dan Jumat atau seperti hari ini, tapi teman-teman juga bakal selalu di reminder terkait amalan yaumiyahnya, sehingga kembali mengingatkan teman-teman semua untuk selalu melaporkan amalan yaumiyahnya teman-teman ya, tepat waktu dan sebisa mungkin jika memang di 10 hari terakhir ini memaksimalkannya dengan menambah amalan-amalan yang lain seperti itu. Nah, menariknya adalah di 10 hari terakhir ini berkaitan dengan tema kita juga sangat menarik nih. Teman-teman, sebelum kita masuk ke acara inti sebentar, kita bahas tema yang akan dibahas pada hari ini, yaitu copy paste semangat ibadah Ramadan. Nah, menariknya adalah terkadang memang kita sering melihat bahwa semangat ibadah kita itu biasanya hanya di bulan suci Ramadan. Bukan biasanya, tetapi terkadang seperti itu. Karena mungkin bulan suci Ramadan ini bulan penuh keberkahan, sehingga ketika memasuki bulan suci Ramadan, ya insya Allah semua iman kita itu meningkat. Nah, bagaimana dengan setelah pasca Ramadan? Nah, ini yang perlu kita bakal nantinya copy paste semangat ibadah Ramadan yang bukan hanya di bulan suci Ramadan yang kita laksanakan, tapi setelah bulan suci Ramadan tentunya teman-teman juga harus fighting semangat amalan yaumiyahnya tetap powerful seperti di bulan suci Ramadan. Masih 8 partisipan teman-teman. Kita tunggu teman-teman yang lain untuk bisa bergabung, mengingatkan teman-teman yang lain untuk selalu diingatkan teman-temannya. Karena ketika kita saling mengingatkan, itulah namanya fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Teman-teman juga bisa lebih cepat mungkin kita terima materinya kalau mungkin teman-teman sudah pada bergabung. Dan insya Allah pada sore hari ini teman-teman bakal diisi oleh Bang Randy, trainer Balikpapan Mengaji juga, yang sudah beberapa kali mengisi juga di kegiatan mentoring Ramadan atau Tauji menjelang buka puasa. Insya Allah materinya sangat menarik. Tentunya perlu disimak baik-baik tipsnya yang bakal keluar, bagaimana cara meng-copy paste semangat ibadah Ramadan, dan mungkin ada trik-trik bagaimana juga menjaga amalan yaumiyah biar tetap konsisten pasca Ramadan seperti itu. Dan insya Allah teman-teman juga 10 hari terakhir kegiatan mentoring Ramadan ini juga namanya mentoring Ramadan ya, bakal juga berakhir. Jadi semakin mengakhiri kegiatan ini teman-teman justru harus semakin meningkatkan amalan-amalan yang di luar dari kewajiban yang teman-teman laporkan di targetan mentoring Ramadan. Jadi insya Allah teman-teman itu yang akan teman-teman menjaga semangat dan komitmen teman-teman pasca Ramadan. Ya, teman-teman semua, kita mulai aja teman-teman ya, sambil menunggu yang lain. Semoga yang lain bisa segera menyusul. Gimana kan Reddy, kita mulai ya? Insya Allah ya. Boleh. Oke, baik. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada sore hari ini kita masih diberikan segala nikmatnya. Alhamdulillah teman-teman yang mengikuti program mentoring Ramadan, insya Allah diberikan nikmat kesehatan oleh Allah,
Insyaallah teman-teman yang mengikuti mentoring Ramadan diberikan nikmat kesempatan, dan tentunya kita semua yang tergabung dalam kegiatan mentoring Ramadan Balikpapan Mengaji insyaallah diberikan nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari peradaban yang penuh kegelapan menuju peradaban yang terang benderang seperti sekarang ini insyaallah. Baik teman-teman semua, teman-teman mentoring Ramadan Balikpapan Mengaji, insyaallah kita kembali lagi di program Taujih menjelang waktu berbuka puasa. Kalau kita melihat ritmenya teman-teman, insyaallah ini bakal bisa jadi closing dari kegiatan Taujih sebelum kita memasuki hari kemenangan, karena bisa masuk di 10 hari terakhir. Semoga aja bisa sempat lagi satu kali lagi kita adakan. Oke, teman-teman, kita buka acara pada sore hari ini dengan bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk menambah keberkahan kita pada sore hari ini, kita sama-sama membaca surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Semoga yang mendengar, yang membacanya mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga tentunya menambah keberkahan kegiatan kita pada sore hari ini. Jadi ketika kita melakukan kegiatan, teman-teman selalu senantiasa diawali dengan membaca basmalah, dan tentunya selalu dengan adanya pembacaan ayat suci Al-Quran. Walaupun dengan hanya membaca Al-Fatihah, tapi Masya Allah luar biasa manfaatnya. Karena ketika melakukan kegiatan kemudian ada bacaan-bacaan Al-Quran di dalam kegiatan-kegiatan tersebut, insya Allah bakal hadir para malaikat yang melihat siapa nih. Jadi insya Allah kajian-kajian yang insya Allah hadirkan para malaikat. Dan insya Allah teman-teman semua pada sore hari ini temanya sangat menarik nih teman-teman. Sebelum kita serahkan ke pemateri, copy paste semangat ibadah Ramadan. Jelang akhir bulan suci Ramadan tentunya kita diuji bakal banyak banget nih ujiannya teman-teman. Mulai dari persiapan lebaran lah, mungkin silaturahmi dan segala macam. Walaupun memang tidak bisa mudik ya, tapi bersyukurlah teman-teman semua yang bisa mungkin hari ini duduk satu atap dengan keluarganya, masih bisa sama-sama di rumah, tidak mesti mudik untuk bisa bertemu orang tua. Bersyukur banget ya teman-teman yang bisa seperti itu, karena banyak dari saudara-saudara kita yang belum bisa pulang kampung lah, belum bisa mudik dan segala macam. Termasuk saya sendiri pun seperti itu teman-teman. Sudah hampir berapa kali pun belum pernah mudik selama lebaran karena qadarullah, karena kerjaan seperti itu. Jadi teman-teman yang hari ini masih bisa berkumpul dengan ayah, ibu, saudara-saudaranya di rumah, walaupun tak bisa mudik, banyak-banyak bersyukur ya teman-teman ya. Dan banyak-banyak berbakti sama orang tua mumpung masih ada dan masih dekat dan masih melihat seperti itu. Nah, tema kita adalah copy paste semangat ibadah Ramadan pada hari ini. Nah, apa sih sebenarnya copy paste semangat ibadah Ramadan ini? Tema ini tentunya menarik kita bahas teman-teman, karena sebentar lagi kita akan mengakhiri atau menuju hari kemenangan. Yang setelah itu seperti biasa, tidak seperti hari di bulan suci Ramadan yang segala sesuatu itu dilipat gandakan. Sehingga semangat itu yang perlu kita jaga sebenarnya. Komitmen kita untuk terus menjaga amalan yaumiyah kita dari kita mulai memasuki bulan suci Ramadan yang sudah kita komitmen untuk berubah hingga mungkin seterusnya, bahkan setelah pasca Ramadan pun semangat itu terus kita harus jaga. Nah, maka salah satunya tentunya ada tips yang bakal diberikan nantinya oleh pemateri kita yang luar biasa hari ini. Bagaimana salah satunya cara meng-copy paste semangat ibadah Ramadan setelah pasca Ramadan. Seperti itu teman-teman. Insya Allah bakal diisi oleh Bang Randy, trainer Balikpapan Mengaji. Insya Allah beliau sudah hadir di room ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bang Randy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bang Randy? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa. Allah Sedikit Akbar. lapar. Insya Allah. Wah, mumpung memang sudah waktunya. Walaupun sudah terasa lapar, tetapi semangatnya tentunya tidak menurun ya, Kang Randy ya. Allah. Baik teman-teman. Alhamdulillah Kang Randy sudah hadir dalam room dan mengingatkan kembali para peserta untuk mengingatkan teman-temannya untuk bisa segera hadir di room ini karena temanya menarik
takutnya terlewat nanti sayang. Bisanya cuma lewat YouTube tapi tidak terasa gregetnya kalau nggak secara langsung seperti itu. Oke, teman-teman, tidak berlama-lama lagi, insya Allah kita berikan ke pemateri yang luar biasa kita, Bang Randy Zanuar, yang insya Allah akan membawakan materi tentang copy paste semangat ibadah Ramadan. Dan teman-teman diperbaiki posisi duduknya, posisi menerima materinya sebaik-baik mungkin agar materinya bisa diresapi dengan baik. Insya Allah, saya serahkan kepada Bang Randy Zanuar. Tafadhol. Alhamdulillah. Syukron, Kang Egi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini di sore hari ini kita menjelang berbuka puasa, istilahnya ngabuburit ya, kita ngisi ilmu. Betul. Buat teman partisipannya masih sedikit, mungkin kita bisa intens ya untuk diskusi dan sharing tentang hal-hal ini. Boleh nggak aku minta teman-teman ketik di chat hai sama-sama kita. Yuk, barengan yuk. Salam kenal gitu ya. Waalaikumsalam. Ada yang salam ini. Waalaikumsalam. Masya Allah. Ya teman-teman yang lain, kita ketik halo, halo, hai, halo, ya, Masya Allah, luar biasa. Salam kenal, Masya Allah. Salam kenal juga, Kang Rega. Ya, jadi teman-teman apa yang disampaikan sama Kang Egi itu benar banget ya. Jadi hari ini kita bakal membahas atau sharing tentang copy paste semangat ibadah di bulan suci Ramadan. Teman-teman ada ngerasa nggak ketika memasuki bulan Ramadan, semangat beribadah itu lebih besar dibanding dengan bulan-bulan lainnya? Siapa yang di sini ngerasa seperti itu? Boleh tulis di chat. Ini saya nih, ketika masuk bulan Ramadan, semangat ibadahnya kenceng banget nih. Tapi ketika bulan-bulan lainnya, kok ya biasa-biasa aja. Kok akhirnya nggak kurang semangat ya. Jadi teman-teman pasti kita pernah merasakannya ya, di mana kita ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita itu ibadahnya jadi lebih semangat, jadi lebih banyak, jadi lebih besar dari bulan-bulan lainnya, ya kan? Ada yang tahu nggak kenapa? Ada yang tahu? Ya, jadi kenapa kita bisa bersemangat di bulan suci Ramadan, melebihi semangat-semangat kita di bulan-bulan lainnya. Nah, dan hari ini insya Allah kita semua dengan izin Allah akan sharing masalah tentang apa sih yang melatar belakangi terjadinya semangat di hati kita dalam beribadah di bulan suci Ramadan ini, dan apa pula yang menyebabkan semangat itu hilang pada saat di bulan-bulan lainnya. Nah, makanya di pertemuan online kita kali ini kita akan membahas copy paste semangat ibadah Ramadan. Tetapi copy paste itu apa? Nah, ayo next Mas. Ya, sebelum kita membahas lebih jauh tentang copy paste semangat, kita harus tahu dulu ya, copy paste itu apa. Nah, jadi copy paste itu adalah proses menyalin dan menaruh salinannya di tempat lain. Nah, teman-teman siapa nih yang banyak tugas-tugas ini? Biasanya kan kita menggunakan ini copy paste nih. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, copy paste ya. Atau bacanya gimana? Copy paste ya biasanya ya. Copy paste. Ya, ada yang bilang nih, karena janji Allah rewardnya di Ramadan lebih besar. Masya Allah, ini benar banget ya. Jadi kenapa kita semangat juga ya, karena Allah menjanjikan reward di Ramadan ini yang sangat-sangat besar. Hingga akhirnya kita jadi semangat, lebih semangat dibanding dengan bulan-bulan lainnya. Nah, tapi apakah semangat itu tadi bisa di-copy ke bulan-bulan lainnya? Nah, agar di bulan-bulan lainnya kita tetap menjalani ibadah sesemangat ibadah kita di bulan suci Ramadan. Tapi gimana caranya Bang Ren? Ayo, gimana yuk? Nah, oke, next Mas.
slide-nya boleh di next. Nah, ada yang tahu ini apa? Apa ini? Seger banget nih sore-sore. Sudah mau buka, sudah hausnya pol. Ya, jadi ini adalah es teh. Iya, es teh. Es teh manis. Waduh, dari es batunya ini seger banget nih. Hati-hati ada yang ngeces nih. Es teh ya. Waduh, sunlight coklat itu. Ada yang bilang es teh, ada yang bilang sunlight coklat ya. Baru tahu ada sunlight coklat. Sunlight rasa kurma itu. Ya, ini adalah es teh manis ya. Yang biasanya kita minum setelah makan ya. Rata-rata orang Indonesia ini apa ya, apapun makanannya minumnya es teh ya. Ya seringan kayak gitu lah ya. Mungkin di antara teman-teman ada yang nggak minum es teh, minumnya air putih, ya itu bagus, sehat. Dan sebagian lainnya juga yang minum es teh, ya ini es teh. Loh, terus apa hubungannya sama kopi paste dengan es teh? Nah ini dia. Teman-teman kalau dikasih tugas, dikasih tantangan, bagaimana caranya mengcopy paste teh ini, es teh ini, yang biasanya kita buat di bulan Ramadan, bagaimana supaya kita bisa menikmatinya juga di bulan selain bulan Ramadan. Bisa nggak ketika kita hanya dibekali dengan es batu saja? Bisa jadi nggak es tehnya? Nggak bisa kan? Atau gini deh, misalkan teman-teman disuruh buat es teh, tapi hanya dikasih daun tehnya doang. Bisa nggak? Nggak bisa kan? Atau misalkan dikasih gelas sama air, terus teman-teman diminta untuk bikin es teh. Nggak bisa kan? Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah untuk menghasilkan sebuah es teh, untuk meniru es teh ini, mengcopy paste es teh, maka kita perlu faktor-faktor pendukung agar terjadinya es teh. Misalkan kita es teh itu butuh yang pertama nyata gelas ya. Gelas, air, es batu, gula, teh. Iya kan? Kalau salah satu di antara faktor-faktor ini aja tidak ada, maka tidak bisa kita mengcopy paste es teh ini ke tempat lain. Begitu. Mulai ke gambar ya, maksud dari ini. Nah, jadi teman-teman, dari es teh yang lezat ini, yang seger banget ini, yang wah luar biasa lah pokoknya, kebayang rasa manisnya. Ini pun sesederhana es teh, kita tidak bisa meniru mengcopy paste es teh dari satu meja ke meja lainnya yang ketika elemen-elemen pendukungnya tidak ada. Maka yang pertama kali kita harus ketahui adalah ketika kita ingin mengcopy paste sesuatu, kita juga harus tahu sesuatu ini apakah dia sebuah rangkaian yang tidak bisa berdiri sendiri. Seperti es teh yang tidak bisa es batu berdiri sendiri menciptakan es teh. Yang tidak bisa air putih yang dengan air putih sendiri mampu menciptakan es teh. Ini layarnya hilang ya atau layar saya aja ini? Sebentar Bang Sandy ya, dicek Oh, dulu siap. sambil Ya, dilanjut. sambil kita lanjut ya, Siap, sambil Kang Egi menyelesaikan masalah teknisnya. siap, siap. Ya, jadi teman-teman, begitu kita sebelum mengcopy paste sesuatu, maka kita harus hal pertama yang kita harus ketahui adalah elemen-elemen yang menyebabkan sesuatu itu bisa di copy paste, bisa dicontoh, bisa ditiru, bisa dibuat ulang, bisa dihadirkan kembali. Seperti es teh ini, bagaimana kita menghadirkan es teh lagi di kondisi yang berbeda, di situasi yang berbeda, di waktu yang berbeda, yaitu lengkapilah elemen-elemen, faktor-faktor pendukung yang menjadi bahan-bahan pembentuk es teh. Ya kan? Logis kan? Kita tidak mampu membuat es teh dengan air putih saja. Kita tidak mampu membuat es teh hanya dengan es batu saja. Kita tidak mampu membuat es teh hanya dengan es batu dicampur air putih saja. Tapi perlu adanya serangkaian faktor-faktor yang akhirnya menjadilah es teh. Gelas, ada
daun tehnya, ada air, ada es batu, ada gula, ya kan? Yang ketika salah satunya tidak ada, maka tidak sempurnalah es teh ini dan tidak bisa dikatakan kopi paste, ya kan? Loh terus Bang Ren, apa hubungannya bikin es teh sama semangat Ramadan? Apa hubungannya? Nah, hubungannya adalah teman-teman, ini adalah analogi di mana kita ingin memindahkan sesuatu, maka yang perlu kita perhatikan juga adalah hal-hal yang mendukung sesuatu itu. Tidak bisa kita, misalkan, kita mau memindahkan atau kita mau mengcopy paste semangat Ramadan, tapi yang kita mau ambil cuma semangatnya doang. Nah, bakal tidak bisa berdiri dia di bulan-bulan lain karena semangat di bulan Ramadan ini tidak lepas dari faktor-faktor pendukung terbitnya atau terciptanya semangat kita beribadah di bulan Ramadan. Iya, ya kan? Ayo teman-teman, kira-kira apa sih faktor-faktor pendukung yang membuat kita semangat di bulan Ramadan? Tadi Mas Alfredo sudah bilang ada janji-janji Allah terkait keutamaan-keutamaan. Nah, ini mana tadi ya? Saya buka lagi ya. Karena janji Allah rewardnya di Ramadan lebih besar. Ada yang tahu lagi? Apalagi pendukung-pendukung yang menyebabkan semangat beribadah kita di bulan Ramadan ini lebih besar? Ada reward dari Allah, ada terpaksa dimarahin mama ya. Itu mungkin salah satu faktor semangat juga ya, walau terpaksa tapi saya semangat. Ada yang mungkin karena apa ya, misalkan karena di masjid ada calon mertua gitu ya, akhirnya kita harus banyak-banyak caper nih ke masjid gitu ya. Ada yang waduh biar dikasih THR. Wah, ada nih ya yang semangatnya beribadah ini karena THR. Itu kadang-kadang waktu kita kecil ya. Waktu kita kecil dibilangin sama orang tua, kamu kalau puasanya full nanti mama kasih uang. Wah, gitu ya. Akhirnya semangat. Walaupun lapar, jam 12 minum air putih, lanjut lagi puasanya ya. Waktu kecil gitu. Masya Allah. Biar dibeliin Tamiya. Masya Allah, luar biasa. Jadi banyak ya motivasi-motivasi yang menyebabkan akhirnya kita bersemangat beribadah di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya, Kang Egi, apakah sudah selesai masalah teknisnya? Sementara masih dicek, bentar ya. Oke, siap. Ya, jadi gitu ya teman-teman. Kodok gangguan teknis sedikit masalah screen. Kita tetap lanjut, teman-teman. Jadi gitu teman-teman, seperti layaknya es teh yang tidak dapat terciptanya es teh itu hanya dengan faktor-faktor setengahnya saja, maka tidak terciptalah es teh. Seperti dengan faktor-faktor yang membuat kita semangat di dalam beribadah kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Nah, yang perlu kita ketahui adalah faktornya apa-apa aja, agar supaya mudah bagi kita untuk mengcopy paste satu rangkaian semangat ini ke bulan lainnya. Ya kan? Karena nggak bisa nih kalau kita berharap semangatnya doang, kita berharap semangatnya doang, sementara kita meninggalkan faktor-faktor pendukungnya. Tidak tidak akan tercipta ini. Seperti ST tadi, tidak akan tercipta nih ST ini. Kalau kita meninggalkan air misalkan, ya sepet lah, ya kan? Daun teh dikasih es batu, aneh. Sambil menunggu Kang Egi berjuang, kita doakan semoga masalah teknisnya segera selesai. Ya, jadi teman-teman, faktor pertama itu adalah yang menyebabkan kita bersemangat di bulan suci Ramadan ini. Yang pertama adalah list ibadah yang jelas. List ibadah yang jelas.
Jadi ketika kita memasuki bulan suci Ramadan ini, kita punya list ibadah yang jelas. Tahu dari mana? Ya tahu dari masyarakat. Masyarakat melihat, masyarakat menilai. Masyarakat melihat dan menilai dari kejadian-kejadian puasa-puasa sebelumnya bahwa orang-orang melakukan ibadah ini, dan ini. Misalkan puasa di bulan suci Ramadan apa aja sih ibadahnya? Ya puasa, sholat mau ya. Terus itu juga eh, duha, ada tahajud, ada ada tarawih, ada witir. Nah, list-list ibadah yang jelas ini itu masuk ke alam bawah sadar kita. Hingga akhirnya dia mengantri nih di kepala kita. Mengantri karena adanya list ibadah tadi. Oh, jam segini aku harus duha nih. Wah, jam habis isya itu waktunya tarawih. Setelah tarawih waktunya witir. Setelah witir kalau masih ada energi, belum ngantuk, saya bisa tadarus nih. Pagi saya harus sahur, subuh saya harus sahur. Setelah sahur saya bisa tadarus lagi. Setelah kalau ada waktu tadarus, habis itu sholat subuh, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat syuruk, kembali lagi ke sholat duha. Jadi teman-teman, kita punya list ibadah. List ibadah dapatnya dari mana? Memang tidak kita persiapkan, tapi semua itu datang dari adanya dari masyarakat. Karena sebegitu kuatnya euforia Ramadan ini, hingga list ibadahnya itu nampak jelas. Itu satu pertama yang menyebabkan kita punya semangat di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua apa? Yang kedua adalah target. Iya, target. Jadi teman-teman yang menambah semangat, tadi kita udah semangat nih untuk menjalankan ibadah, ditambah lagi dengan target, maka semangat itu bertambah-tambah kali lipat. Ini buat teman-teman ini, misalkan lagi ngerjain soal di kelas, gurunya bilang begini, soalnya dikerjakan tapi nggak masuk nilai raport, cuman jadi bahan latihan aja. Pasti ngerjainnya santai-santai juga kan, ngerjainnya ya slow lah. Orang nggak masuk rapot ini, orang nggak dinilai ini, ya kan, cuma latihan doang. Beda halnya ketika gurunya itu menetapkan target. Gurunya bilang begini, anak-anak kerjakan tugas ini, nilainya dikumpul dan dimasukkan ke dalam raport. Wah, bakal serius tuh, ya kan? Bakal serius. Serius untuk apa? Untuk mengejar target tadi. Targetnya nilainya masuk di dalam raport. Ya kan? Nilainya masuk ke dalam raport. Beda dengan halnya yang ya, beda halnya dengan situasi di mana kita tidak diberi target. Kondisinya berbeda semangatnya. Sangat-sangat jauh berbeda ketika kita mempunyai target. Jadi yang pertama tadi apa? List ibadah. Yang kedua, adanya target. Yang ketiga, tadi udah disampaikan sama Mas Alfredo. Yang ketiga adalah keutamaan. Keutamaan ibadah. Jadi salah satu yang membuat kita semangat di bulan suci Ramadan ini, karena kita mengetahui keutamaan bulan suci Ramadan. Pahala dilipat gandakan minimal 770 kali, ya kan? Terus itu sholat sunnah dihitung pahalanya seperti sholat wajib. Adanya malam Lailatul Qadar, ya kan? Adanya perlipat gandaan pahala, adanya ampunan bagi siapa-siapa yang mengejar ampunan di bulan suci Ramadan ini. Itu adalah keutamaan-keutamaan yang kita ketahui secara tidak sadar. Bagaimana secara tidak sadar? Iya, karena di bulan suci Ramadan ini informasi begitu luas, informasi begitu terbuka, umum jadinya. Banyak orang membahas itu.
ketika banyak yang bahas, walaupun kita tidak cari, maka dengan sendirinya kita jadi tahu keutamaannya. Akhirnya jadi tertarik. Ya kan, teman-teman banyak kan nggak nyari keutamaan ini apa, keutamaan itu apa. Tapi ketika memasuki bulan Ramadan, ini kayak jadi kayak trending topik di mana-mana menceritakan tentang keutamaan-keutamaan ibadah. Yang walaupun kita tidak cari, keutamaan-keutamaan itu akan terus muncul atau terus tampil di hadapan kita, dan akhirnya ya kita jadi tahu bahwa oh ini tuh keutamaannya, akhirnya jadi semangat. Oh ini tuh begitu. Apaan Kang Reddy? Ya, Nih lagi asik-asiknya menerima materi mungkin. siap. Bisa dicek dulu mungkin untuk share screen biar Oh gitu. sudah dijadikan co-host tadi. Iya, soalnya tadi ada kesalahan teknis mungkin Diane untuk nge-share, jadi apa mungkin bisa langsung di-share screen. Insyaallah semoga bisa ya. Oke, Bisa alhamdulillah. ya, kelihatan. Bisa. Oke, kelihatan nah. Tinggal diubah ke PPT aja, ke slide jadi presentasi. Mana ini, ntar ya. Bawa. Sebentar. Loh, aneh sendiri nggak lihat ini, aneh sendiri. Oh gitu ya. Mana ininya? Iya, nggak lihat gambarnya sendiri, hilang. Bentar ya. Loh. Mana ini? Bentar ya teman-teman. Ada kondisi qadarullah, ada teknis-teknis. Kok aku nggak bisa lihat layarku sendiri ya? Layarku, ada yang punya pengalaman nggak? Kalau Diane kelihatan siap slide antum, tapi antum nggak kelihatan, nggak lihat ya slide-nya. Iya. Nggak kelihatan nih. Bentar ya. Oh. Loh, malah bukan. Mana sih yang di-share? Sudah ganti gambarnya. Oh gitu. Sini maksudnya. Oke, tunggu sebentar ya. Ya, kelihatan. Nah, Oke, ya sip, siap. kelihatan nah. Silakan dilanjut. Oke, agak tambur ya ininya ya. Apa sih namanya ini? PPT-nya. Nggak tahu kenapa. Ya, sampai sejauh ini alhamdulillah masih bisa kali PPT-nya, walaupun sedikit ada konsep tata letaknya. Lanjut, tadi kita tentang list ibadah yang di sini ya. Kelihatan kursor saya ya? Kursornya kelihatan ya? Oke, kelihatan. Jadi yang pertama ada list ibadah. Terus selanjutnya itu ada target ya tadi. Nah, selanjutnya itu ada keutamaan. Nah, jadi di keutamaan itu walaupun kita tidak cari, tapi keutamaan itu ada, muncul. Ya kan? Kenapa? Karena ya sebegitu kuat euforianya Ramadan ini, sampai-sampai kita walaupun tidak kita cari, tapi dia terus ada. Terus ada di sekitar kita karena menjadi trending topik. Trending topik teman-teman yang melihat atau mendengar dari orang lain. Begitu teman-teman. Faktor keempat apa? Faktor keempat adalah lingkungan. Jadi gini teman-teman. Walaupun teman-teman udah tahu
list ibadahnya apa aja, sudah punya target, udah mengerti keutamaannya, tapi kalau faktor lingkungannya tidak mendukung, ini menjadi salah satu faktor yang menghambat semangat teman-teman dalam beribadah. Kenapa kita berpuasa? Karena semua orang di lingkungan kita berpuasa saat ini. Jadi semangat puasa kan? Misalkan kita dalam satu mobil nih, jalan ke suatu daerah. Saat azan zuhur, satu mobil itu sholat semua, kecuali kita misalkan. Ya pasti kita kan ke bawah lingkungan dong. Akhirnya kita ikut stop ke masjid, ikut sholat, ya kan? Itulah salah satu keuntungan dari faktor lingkungan. Jadi di dalam lingkungan bisa mendapatkan semangat ibadah Ramadan. Jadi yang pertama tadi ada list ibadah yang clear, yang jelas, yang terlihat apa aja, yang udah terlintas di kepala kita, akhirnya kita tahu. Yang kedua adalah target, yang ketiga keutamaan, dan yang keempat adalah lingkungan. Begitu. Saking pentingnya lingkungan ini, sampai-sampai ada hadisnya nih. Nah, dari hadis riwayat Bukhari nomor 2101. Permisalan teman duduk yang solih dan buruk adalah seperti penjual minyak wangi dan tukang pandai besi. Adapun penjual minyak wangi, bisa jadi ia akan memberimu minyak wangi, atau kamu akan membeli darinya, atau kamu akan mendapat bau harumnya. Nah, ini permisalan seperti kita berteman dengan orang solih. Minimal kita kena bau harumnya, ya kan? Bisa jadi kita malah dikasih parfumnya, atau kita yang beli ke dia. Nah, adapun berteman dengan tukang pandai besi, bisa jadi dia akan membuat pakaianmu terbakar, atau minimal kamu mendapat bau yang tidak sedap dari hasil pembakaran besinya. Ya jadi gitu teman-teman. Ketika kita berteman itu sangat berpengaruh sekali terhadap kehidupan kita. Kenapa? Karena kita berteman dengan orang yang solih, minimal kita kena keberkahannya lah. Seperti kita berteman dengan penjual minyak wangi. Minimal kita ya kena bau harum terus. Yang kayak tadi satu mobil ya, ketika dia tidak sholat dan teman-teman yang lain sholat, maka dia akan ikut sholat karena lingkungan. Begitu juga ketika dalam satu mobil dia sendiri pengen sholat, sementara teman-teman yang lainnya nggak sholat, akhirnya dia pengen sholat tapi sendirian, akhirnya nggak usah deh, ya kan jadi gitu kan, akhirnya nggak sholat, akhirnya semangatnya hilang. Nah, di hadis kedua itu disebutkan bahwa seseorang itu menurut agama teman dekatnya, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Nah, ini juga termasuk dari faktor lingkungan, teman-teman. Agama kita itu tergantung dari agama teman dekat kita. Karena dia yang dekat kita, dia yang selalu berada di sekitar kita, kita yang lebih sering ngobrol dengan dia, maka apa-apa yang kebiasaan dia, itu menular biasa ke kita. Walaupun awalnya kita nggak mau nih, walaupun kita awalnya sholat, tapi kita kumpul deh sama teman-teman yang nggak sholat. Lama-lamaan ke bawah tuh kita jadi nggak pengen sholat, jadi akhirnya malas-malesan, minimal ya menunda, ya kan? Gitu teman-teman. Tapi Bang Ren gimana ya? Aku tuh susah mendapatkan lingkungan, atau lingkunganku yang sekarang tuh nggak mendukung. Jadi gimana caranya? Aku tuh pengen banget dari dulu pengen punya lingkungan yang mendukung, pengen punya lingkungan hijrah, pengen punya teman yang bisa diajak sharing untuk belajar agama, pengen punya teman kajian, pengen punya teman berangkat halakoh bareng. Tapi gimana lingkunganku tidak mendukung dan aku tidak pandai mencari teman. Nah, ini dia. Ada solusinya. Nah, tapi kita harus tahu dulu, hari ini kita belajar. Hari ini apa yang kita pelajari? Yang pertama adalah beberapa faktor pendukung semangat ibadah Ramadan. Tadi apa aja? Yang pertama list ibadah, yang kedua ada target, yang ketiga kita tahu keutamaannya, dan yang keempat lingkungan. Pelajaran kita yang kedua adalah untuk mengcopy paste semangatnya, maka kita juga perlu mengcopy paste faktor-faktor pendukungnya. Yang tadi saya sebutkan. 4 faktor ini adalah
sebagian dari faktor-faktor pendukung semangat di bulan suci Ramadan. Bisa jadi teman-teman menemukan faktor-faktor lainnya. Tapi yang kita bahas kali ini adalah 4 faktor ini. Ya, tapi Bang, gimana cara copy paste faktor pendukungnya? Nah, itu tadi yang saya jelaskan ya. Lingkungan kurang mendukung buat semangat, terus ibadah nggak kebuat, sibuk kerjaan, bingung ya. Target boro-boro, Bang. Kagak semangat, beda suasana. Beda suasana sama bulan Ramadan, ya kan? Keutamaan ibadah juga nggak tahu. Karena selain di bulan suci Ramadan, trending topiknya berubah lagi nih. Bukan tentang ibadah, tapi tentang hal lain. Akhirnya kita nggak nyari juga keutamaannya apa. Akhirnya jadi nggak semangat. Sebenarnya banyak keutamaan-keutamaan di luar bulan suci Ramadan yang bisa membuat kita semangat dalam beribadah. Hanya saja kita tidak mempelajarinya atau tidak ketahui hal itu. Tapi gimana Bang Ren? Tenang, kita ada solusinya. Jadi teman-teman kalau mengikuti taujih kita dari hari pertama sampai hari ini, teman-teman mungkin akan mendapatkan kisi-kisi ya. Kisi-kisi dari judul pertama sampai judul hari ini. Yang pertama ada habit positif, sampaikan oleh Mas Holis. Yang kedua ada hikmah dan keutamaan. Ada proses hijrah, ada maksimal menebar manfaat. Ada cara jatuh cinta, ada kiat berdakwah, ada jurus ampuh. Jadi teman-teman, kalau teman-teman memperhatikan judul-judul ini, teman-teman akan digiring menuju sebuah solusi di mana teman-teman bisa mengcopy paste semangat ibadah di bulan suci Ramadan menuju bulan setelahnya dan bulan-bulan lainnya. Ya. Sekaligus hari ini saya memperkenalkan sebuah program baru dari Balikpapan Mengaji yang namanya Hijrah Starter Pack. Coming soon. Terbatas untuk 20 orang ikhwan dan 20 orang akhwat pendaftar tercepat. Jadi teman-teman yang mengikuti GMR ini, grup mentoring Ramadan, rasanya kurang greget Bang, nggak ketemu, nggak pernah lihat secara langsung, nggak interaksi. Walaupun kita satu grup, kita nggak saling kenal Bang. Nah di sini tempatnya, teman-teman, acara Hijrah Starter Pack akan dilaksanakan secara offline. Yang teman-teman akan dipertemankan. Yang teman-teman, kita akan ketemu secara langsung. Teman-teman, dan kita bakal seru-seruan bareng, dan kita akan belajar hijrah bareng. Saatnya perjalanan hijrahmu dimulai. Jadi teman-teman, tadi kita udah belajar apa-apa faktor yang membuat semangat di bulan suci Ramadan. Ada list ibadah, insya Allah kita akan buat list ibadah di sini. Ada target, insya Allah akan ada target buat teman-teman mengikuti hijrah starter pack. Akan ada keutamaan, kita bahas keutamaan-keutamaan. Dan ada lingkungan. Kita menciptakan ekosistem baru, ekosistem pertemanan yang saling mendukung dalam kebaikan. Insya Allah. Ada apa aja di ASP? Ada apa aja di ASP? Yang pertama, teman-teman bakal ketemu dengan teman hijrah. Ada 4 kali pertemuan offline. Ruang kelas yang nyaman. Dan teman-teman ada full media. Lengkap, menarik, dan konsep belajar yang asik dan seru. Dan masih banyak keseruan-keseruan lainnya di dalam acara HSP ini. Ya, mungkin itu aja teman-teman. Hari ini kita belajar tentang faktor yang mendukung semangat di bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana kita mengcopy pastenya, yaitu dengan mengcopy paste juga pendukung-pendukungnya. Kita bawa, tarik dia keluar, hingga akhirnya semangat itu dapat kita miliki. Dan sejalan dengan program Balikpapan Mengaji yang terbaru, yaitu Hijrah Starter Pack, mungkin kita bisa mengcopy paste semangat ibadah Ramadan bareng-bareng
secara offline dan seru. Ya mungkin itu aja Kang Egi. Sebelumnya saya mohon maaf karena terjadinya kesalahan teknis yang qadarullah di luar rencana. Mudah-mudahan teman-teman tetap bisa menikmati materinya, tetap bisa mendapatkan manfaat dari apa-apa yang saya sampaikan, dan semoga Allah berkahi ilmu yang kita sampaikan. Mungkin itu Kang Egi, saya kembalikan ke Kang Egi dulu. Oke, Masya Allah. Eh, Luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Bang Randy. Sebelumnya jazakallah khair sudah menyampaikan materi yang luar biasa, dan ada sedikit petikan yang luar biasa tadi di akhir materi, yaitu hari ini kita belajar faktor pendukung semangat ibadah Ramadan. Kemudian untuk mengcopy paste semangatnya, maka kita juga perlu mengcopy paste faktor pendukungnya, dan itu tentunya satu hal yang saling berkaitan seperti itu. Dan sebelumnya teman-teman mohon maaf tadi jika ada kendala teknis terkait dengan share screen, dan semoga teman-teman tetap bisa menyimak materi dengan baik dan sesama. Nah, teman-teman semua, menariknya adalah ternyata di akhir materi yang disampaikan oleh Bang Randy ada satu tawaran program yang menarik nih, yaitu Hijrah Starter Pack. Saatnya perjalanan hijrahmu dimulai, teman-teman semua. Jadi kegiatan mentoring Ramadan yang teman-teman yang telah diikuti ini, insya Allah nantinya setelah Ramadan tentunya bakal berakhir. Dan bagaimana nih menjaga semua materi-materi ataupun habit, kebiasaan, amalan yaumiyah teman-teman biar tetap terjaga pasca Ramadan, tentunya adalah solusi yang ditawarkan dari Balikpapan Mengaji adalah kegiatan yang tentunya sangat menarik bagi teman-teman semua. Pasca Ramadan menantang sekali untuk kita ikuti, karena berbeda euforianya dan semangatnya ketika di luar Ramadan. Sehingga bagi teman-teman semua yang hari ini mengikuti room Zoom berkaitan dengan materi kita tentang copy paste semangat ibadah Ramadan, dan di akhir kegiatan materi ada program yang sangat menarik, coming soon, sekitar 20 ikhwan dan 20 akhwat tercepat untuk kegiatan Hijrah Starter Pack yang temanya saatnya perjalanan hijrahmu dimulai. Oke, kita buka satu pertanyaan, Kang Randy, boleh? Sempat? Boleh, silakan. Ya, oke teman-teman, semoga kita masih sempat satu pertanyaannya diskusi ya, menarik ya. Kalaupun mungkin masih sempat kita buka 2 pertanyaan. Oke, saya persilakan teman-teman mungkin yang mau bertanya, silakan untuk ikhwan bisa langsung open mic ataupun akhwat boleh langsung disampaikan melalui room chat. Silakan teman-teman semua berkaitan masalah materi yang disampaikan oleh Kang Randy, berkaitan tentang bagaimana copy paste semangat ibadah Ramadan, ataupun juga terkait dengan tawaran program yang di akhir materi tadi disampaikan. Itu tentunya perlu teman-teman mungkin masih penasaran apa sih kegiatannya nanti Bang, bagaimana model dan segala macam. Silakan teman-teman, kita buka sesi diskusinya. Tafadhol. Oke, dari di room chat ada satu pertanyaan. Gimana cara ikut HSP? Ini berkaitan masalah program terakhir, program yang ditawarkan tadi, Kang Randy. Ya, jadi ada yang tanya nih, cara ikut HSP, gimana cara ikutnya? Cara ikutnya daftar ya. Gimana cara daftarnya? Coming soon. Pantengin terus Instagram kita di Balikpapan Mengaji, @Balikpapan Mengaji. Insya Allah caranya akan dimulai di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Bagi teman-teman yang ada di grup, insya Allah nanti akan kita berikan informasi juga ke dalam grup. Yang penting teman-teman siapkan diri, siapkan mental, karena kita bakal hijrah seru-seruan. Oke, tetap Insya Allah. Sip, syukron Kang Randy. Jadi teman-teman, gimana cara ikut HSP? Sementara coming soon terus pantengi lini masa Balikpapan Mengaji. Insya Allah bakal selalu di up terkait masalah kegiatan-kegiatan, terutama kegiatan yang insya Allah kita bakal sama-sama ikuti, dan sama-sama kita bakal sama-sama berkecimpung di kegiatan tersebut. Oke teman-teman, ada lagi pertanyaan? Masih sempat satu pertanyaan lagi nih, insya Allah berkaitan dengan materi. Oh, ada yang bertanya lagi nih, Kang Randy. Masih penasaran kayaknya ini. Dari Fatima Aziza. Kasih bocoran tanggal berapa pembukaan pendaftarannya dong, Kang? Ya, ada bocoran nggak nih?
Terkait masalah kegiatannya. Mungkin sudah pada penasaran Kang Randy, jadi Iya. pengen sedikit ada Nah, ini gambaran, oh saya ngapain sih kira nanti itu, selain tadi sudah disampaikan poin-poinnya seperti Gitu itu. ya. Silakan. Silakan Supaya Kang jadi Randy. supaya jadi pendaftar tercepat ya. Mm. Masya Allah. Jadi teman-teman, ya benar banget, teman-teman harus tunggu ini acara keren banget pastinya. Insya Allah kita akan ketemu bareng secara offline dan kita bakal hijrah bareng dan juga terbatas. Nah, maka dari itu teman-teman harus gercep. Jadi apa sih bocorannya tanggal pembukaan pendaftarannya? Ya di awal-awal Syawal kayaknya. Di awal-awal Syawal kita bakal buka pendaftaran. Oke. Awal-awal Ya. ya, Kang Randy ya. Ya, jangan terlalu lama Kang Randy, biar semangat Ramadannya, copy paste Ramadannya Nah, tetap itu. terjaga seperti itu ya. Jadi teman-teman sekarang fokus dulu ke 10 malam terakhir ya. Kita berada di Betul 10 sekali. malam terakhir. Teman akan ibadah. Insya Allah di awal Syawal kita bakal bocorannya di awal Syawal kita buka pendaftaran Ya. untuk HSP, Hijrah Starter Pack, yang dengan 4 kali pertemuan offline. Oke, Masya Allah. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman ya. Bakal segera dibuka terkait masalah tanggal kegiatan pembukaan pendaftarannya, insya Allah sekitar sebulan insya Allah ya. Setelah Ramadan lah, nggak terlalu lama dari pasca Ramadan, biar semangat Ramadannya, copy paste Ramadannya, semangatnya tetap terjaga seperti itu teman-teman ya. Mungkin Kang Randy cukup ya 2 pertanyaan. Ya, Sudah boleh. masuk, sudah hampir waktu buka puasa. Insya Allah teman-teman semua kegiatan-kegiatan yang bakal muncul setelah pasca Ramadan pun tentunya sangat menarik. Terus selalu pantengi kegiatan-kegiatannya di lini masa Balikpapan Mengaji. Insya Allah kegiatan hijrah starter pack pun insya Allah bakal di-share di situ. Jadi teman-teman bisa lihat nanti informasi-informasinya langsung di situ. Dan juga pasti di-share di grup mentoring masing-masing terkait dengan kegiatan hijrah starter pack ke depan. Seperti apa mekanisme pendaftarannya, teman-teman langsung daftar segera ya. Kalau tidak sudah di-share, langsung segera daftar, karena 20 ikhwan dan 20 akhwat tercepat nih. Dan tentunya tidak menutup kemungkinan bakal banyak teman-teman yang bakal ikut, bukan hanya 20, mungkin bisa sampai lebih seperti itu. Sehingga teman-teman yang sudah dapat nanti informasi pendaftarannya, gaskuy teman-teman, langsung daftar ya teman-teman. Jangan sampai ketinggalan, karena seru dan materi-materinya tentunya pasti menarik seperti itu. Oke teman-teman semua, alhamdulillah sudah kita tiba di akhir kegiatan acara pada sore hari ini. Masya Allah luar biasa sekali materi yang oleh Randy. Tentunya materi-materi yang sudah disampaikan oleh pemateri-pemateri kita dari awal hingga akhir, teman-teman semua, semoga bermanfaat ya. Semoga betul-betul bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, bisa betul-betul kita amalkan langsung. Setelah kita tahu ilmunya, kemudian kita langsung amalkan teman-teman semua. Terutama di materi yang terakhir tadi terkait masalah copy paste ibadah, bagaimana lingkungan juga sangat berpengaruh terkait masalah perubahan habit kita, list ibadah, targetan, kemudian keutamaan yang harus kita ketahui. Dan tentunya saya ucapkan jazakallah khair kepada Kang Randy Zanuar telah menyampaikan materi yang luar biasa, dan seluruh trainer Balikpapan Mengaji yang telah menyampaikan materi-materi dari awal hingga akhir. Tentunya Masya Allah, terima kasih banyak sudah menyampaikan kepada peserta, dan para peserta pun tentunya terima kasih sudah banyak menyimak dan mencatat ya. Nanti insya Allah catatannya jangan lupa ada tugasnya biasa itu di awal pertemuan kemarin. Mungkin bisa diresum kembali biar teman-teman tidak lupa seperti itu. Dan Anda ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh teman-teman semua yang hadir dalam acara pada sore hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat teman-teman, dan semoga insya Allah bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Langsung kita praktekkan insya Allah ya teman-teman semua. Oke teman-teman, mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman semua, sekali lagi Anda ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Tetap semangat, 10 hari terakhir jangan sampai kendor. Terus kejar amalan-amalannya, terus up semua amalan-amalannya, jangan sampai justru di akhir ini kita malah kendor, tapi sebaliknya teman-teman ya. Karena disinilah salah satu bagaimana ujian kita sebagai pemuda, apakah kita bisa mampu untuk melewati 10 hari terakhir ini hanya dengan sia-sia atau kita mengejar amalan-amalan yang luar biasa seperti itu. Anda ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada seluruh teman-teman semua. Barakallahu fikum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron ya Randy dan teman-teman semua sudah sempat hadir, dan semoga ilmunya bermanfaat.
Barakallah. Betul.